Tiongkok kembali mengirim sinyal kuat ke dunia militer global. Kali ini bukan lewat jet tempur siluman atau kapal induk raksasa, melainkan melalui keberhasilan uji penerbangan perdana pesawat angkut berat generasi terbaru Y-30. Sebuah platform yang sejak awal dirancang untuk menantang dominasi pesawat angkut barat, termasuk Airbus A400M Atlas. Uji terbang perdana Y-30 menjadi bukti bahwa Beijing tidak lagi sekedar mengejar ketertinggalan, melainkan mulai menentukan standar sendiri dalam logistik militer strategis. Dengan kapasitas muatan lebih dari 30 ton, Y-30 diproyeksikan sebagai tulang punggung baru dalam operasi mobilisasi cepat Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok. Secara desain, Y-30 tampil sebagai pesawat angkut kelas menengah berat yang mengisi celah penting antara Y-20 yang berukuran sangat besar dan pesawat angkut taktis yang lebih kecil. Artinya, Y-30 dirancang bukan hanya untuk angkut logistik biasa, tetapi juga untuk operasi militer berintensitas tinggi, mulai dari pengiriman kendaraan lapis baja ringan, sistem artileri bergerak, hingga pasukan dalam jumlah besar ke wilayah operasi yang jauh. Keunggulan utama Y-30 terletak pada kombinasi daya angkut besar dan fleksibilitas operasional. Pesawat ini disebut mampu membawa muatan berat sambil tetap memiliki kemampuan lepas landas, sebuah aspek krusial dalam skenario konflik modern di mana bandara utama bisa menjadi target awal serangan musuh. Dalam konteks ini, Y-30 jelas diarahkan untuk menjadi pesaing langsung A400M, pesawat angkut Eropa yang selama ini dikenal unggul dalam kemampuan multi-role angkutan strategis tak. Namun berbeda dari A400M yang dikembangkan oleh konsorsium multinasional, Y-30 sepenuhnya lahir dari industri pertahanan domestik Tiongkok, mencerminkan kemandirian teknologi yang semakin matang. Keberhasilan uji terbang perdana juga menandakan bahwa Tiongkok telah melampaui fase eksperimental. Dari sudut pandang militer, ini berarti jam operasional, sertifikasi militer, dan integrasi sistem tempur kini menjadi fokus berikutnya. Jika seluruh tahapan ini berjalan sesuai rencana, Y-30 berpotensi masuk dinas dalam waktu yang relatif singkat. Lebih jauh lagi, kehadiran Y-30 memperkuat doktrin proyeksi kekuatan jarak jauh Tiongkok dengan armada angkut yang semakin berlapis mulai dari pesawat ringan, menengah, hingga super heavy. Beijing dapat memindahkan pasukan, logistik, dan peralatan tempur ke berbagai teater operasi dengan kecepatan yang sebelumnya sulit dicapai. Tak hanya untuk kebutuhan militer murni, Y-30 juga membuka peluang besar dalam misi bantuan kemanusiaan, evakuasi warga negara, dan operasi tanggap bencana. Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok semakin aktif memanfaatkan kekuatan udara sebagai alat diplomasi strategis, dan Y-30 bisa menjadi simbol baru dari pendekatan tersebut. Yang paling menarik, kemunculan Y-30 menunjukkan bahwa persaingan global di sektor pesawat angkut militer kini memasuki babak baru. Jika sebelumnya pasar didominasi oleh pemain Barat dan Rusia, maka kini Tiongkok secara terbuka masuk ke arena sebagai penantang serius. Bukan hanya dari sisi harga, tetapi juga dari kemampuan teknis. Pertanyaannya bukan lagi apakah Y-30 mampu menyaingi A400M, melainkan sejauh mana pesawat ini akan mengubah peta kekuatan logistik udara global. Jika performanya sesuai klaim dan terus dikembangkan, Y-30 berpotensi menjadi salah satu pesawat angkut paling berpengaruh dalam dekade mendatang. Dan satu hal yang pasti, keberhasilan penerbangan perdana ini bukanlah akhir cerita. Ini adalah awal dari ambisi udara Tiongkok yang jauh lebih besar. Terima kasih Anda telah menyaksikan video ini, dan jangan lupa ya like, komen, serta subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.